Alhamdulillah teman-teman semua, kita juga sudah berpartner ya, bermitra dengan Majelis Creativity. Banyak mengulas tentang aktivitas dakwah ya di sekitaran Cilengsi dan sekitarnya ini. Dan kita insya Allah Majelis Creativity juga fokus untuk syiar Baitullah. Kenapa surah Al-Ikhlas menjadi istimewa? Baca setengah, baca satu kali sepertiga pahalanya, sama dengan kita baca Al-Quran. Hadis qudsi, siapa yang menyakiti kekasihku, waliku, faqad azantu bil. Saya menyatakan perang, diriku Allah menyatakan perang dengannya. Ya, kita menariknya di Indonesia ini kan nanti ada halal bihalal. Jadi halal bihalal nanti Lebaran. Mudah-mudahan sudah selesai apa belum ya? Kalau pas banget sebenarnya itu disiram pakai air halal bihalal itu. Udah gontok-gontokan udah saling melaporkan ya. Lebay banget sih, begitu laporin, begini laporin ya, kayak anak bocah banget sih ya. Udah selesai debat ya sudah selesai, harusnya kan begitu ya. Nah, ini yang clear ya, agar kita ini tidak mudah gitu. Paling beda pilihan caleg, beda pilihan kepala desa bisa. Jadi udah santai. Jadi kita ini pemilu tahun ini 2024 insya Allah kita rileks semua. Jadikan itu sebagai satu hiburan gratis ya. Gampang tersulut, gampang tersinggung, gampang marah. Tapi alhamdulillah gampang redamnya. Bayangin udah berantem dijadiin menteri. Nah sekarang malah bela mati-matian. Iya kan dulu. Halo, pada sadar nggak nih? Pada sadar nggak? Jadi pemenang sejati itu bukan kemenangan yang diperoleh dari suara-suara yang banyak, tapi yang bisa menciptakan islah bainan nas. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hagam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Mughsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikal Mulk, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani, Ya Dhar, Ya Nafi, Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Bagaimana kabar beritanya Bapak-bapak? Anak istri pada sehat semua? Itulah harapan dan doa kita.
agar Allah karuniakan kepada kita sehat wal afiat, sehat yang manfaat, sehat yang bawa selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan dengan keberkahannya asmaul husna yang kita zikirkan menjadikan Allah mengangkat penyakit-penyakit kita zahiran wa batinan, kita sehat wal afiat, taat dan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga biwasilati asma'il husna, wasilah asma'il husna yang kita baca, Allah kabulkan hajat bapak-bapak semuanya, dan juga ibu-ibu yang ada di bawah dikabulkan segala hajat-hajatnya. Dan juga tuan rumah Nurul Falah tambah syiar, tambah berkah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian juga tetangga-tetangga masjid di perumahan Pondok Damai, mudah-mudahan kunjungan kita dalam majelis tafsir jalan menjadikan asbab, menjadi berkah, makmur semuanya, amin. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir jalan kita masih di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 57. Surah Al-Ahzab ayat 57 ya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah. Ada tafsir Jalalain halaman 349. Tafsir Jalalain halaman 349 baris kedua menghitung dari bawah untuk tafsir Jalalain. Silakan dibacakan tiga ayat ya, 3 ayat saja. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yu'dzuna, yang mereka menyakiti Allah, terhadap Allah, wa rasulahu, dan terhadap rasulnya. Wahum, adapun mereka orang-orang yang menyakiti, ada al-kufaru, orang-orang kafir. Yasifuna, artinya mereka
mensifati Allah terhadap Allah bima dengan apa-apa, huwa adapun yang apa-apa itu munazzahun yang disucikan, anhu padanya Allah, minal waladi baik dari anak, wasyariki dan sekutu atau teman, wa yukadzibuna dan mereka mendustakan tidak percaya maksudnya ya, rasulahu terhadap rasulnya Allah. Kata-kata yang menyakitkan adalah menisbatkan Allah punya sekutu atau Allah punya anak. Waqalatil Yahud Uzair bin Allah, berkata orang Yahudi Uzair ini anaknya Allah. Waqalatin Nasara dan berkata orang Nasrani Isa bin Allah, Isa anaknya Allah. Kemudian berkata juga orang-orang kafir Mekah maksudnya, al malaikatu banatullah, malaikat ini anak perempuannya Allah ya. Nah sehingga kenapa surah Al-Ikhlas menjadi istimewa? Baca satu kali sepertiga pahalanya, sama dengan kita baca Al-Quran. Kemudian kalau baca 3 kali sama dengan pahala khatam Quran, karena di situ ada munazzahun, ada bentuk pensucian terhadap keberadaannya Allah dari mereka. Lam yalid walam yulad, lam yalid yang tidak melahirkan, walam yulad dan tidak dilahirkan, walam yakun dan tidak ada kufuwan yang sama, ahadun satupun, lahu padanya Allah. Ini yang menjadikan ayat ini nendang ya, ayat ini kok istimewa banget. Kemarin kan saya ceritakan ada sahabat yang dijadikan imam dalam satu pasukan perang, tapi dia baca kulhu aja, bolak-balik sampai jadi bahan omongan, dijuluki dengan Ustadz Kulhu dia. Nah, ketika sampai berita ke Rasulullah kan, kemudian Rasulullah balik, kenapa kalian gak bertanya? Kenapa kalian gak nanyakan, Anda kok bacanya kulhu? Maka para sahabat bertanya, dan kemudian dia jawab sederhana, saya resep, saya seneng terhadap surah Al-Ikhlas karena di situ ada nisbat sifatnya Allah dan pensuciannya kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkataannya mereka. Maka kemudian para sahabat datang, ya Rasulullah, jawabnya dia cuma suka saja, seneng dengan kulhu. Sampaikan kepadanya, Allah ridho, Allah girang, Allah gembira, Allah memberikan surga kepadanya. Amin. Itu yang begitu. Jadi kita jangan meremehkan gitu ya, jangan meremehkan satu ayat yang pendek-pendek, karena memang umat Nabi Muhammad ini memang sifatnya pendek tapi bernilai. Pendek bernilai. Bayangin ada orang hanya 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, tapi memiliki kapasitas ibadah sampai 1000 bulan atau 83 tahun. Kan hanya umat Rasulullah SAW ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga banyak wali-wali yang usianya 25 tahun. Kemudian udah wafat 35, paling banter 40. Kenapa? Karena sudah mendapatkan karunia kualitas dan kapasitas yang mencukupi sebagai hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah min khasaisi ummatil Muhammadiyah, keistimewaan daripada umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi baca surah Al-Ikhlas itu singkat, tapi Al-Kautsar juga begitu. Biarpun itu surat 3 ayat,
tapi nendang banget. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan ketika Nabi kemudian mendapatkan surah Al-Kautsar. Sampai dalam turunnya pun Bismillah disebutkan juga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, malaikat Jibril menyebutkan Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abdar. Ngerti artinya atau tidak ngerti artinya? Ngerti asbabun nuzul atau tidak ngerti asbabun nuzulnya? Pokoknya asal baca itu insya Allah berkah. Makanya Al-Kautsar khairun kasir. Kautsar haudhuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam au khairun kasir adalah telaganya Rasulullah, atau dalam tafsirnya adalah kebaikan yang banyak. Siapa saja orang baca Al-Kautsar itu akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Bahkan kalau di dalam dunia hikmah, kalau jajal aja lah gitu ya, orang terbiasa baca Al-Kautsar itu kalau dihipnotis atau di magic, insya Allah biidznillah aman. Ada beberapa dulu kita kan di pesantren kan macam-macam ya. Ketika kemudian ditepok, ya entah itu orang hipnotis apa enggak gitu. Yang jelas kan kita nggak kenal. Tepok blok kan harusnya blank. Gitu. Tapi enggak. Itu dahsyatnya Al-Kautsar. Jadi memang begitu umat Rasulullah SAW diberikan karunia yang kecil, yang pendek tapi berharga. Ada apa gerangan? Karena memang ada kaitannya. Kayak kul wallahu ahad, Allahus samad. Katakan dia Allah yang maha tunggal, Allahus samad yang maha penjamin, sandaran, gantungan, ya, tempat berserah diri dia as-samad. Walam yalid walam yulad. Begitu kaitannya ya. Jadi makna zahir bahwa ketika menyakiti Allah berarti mensifati gitu ya, mensifati keberadaan Allah dengan sifat-sifat yang disucikan. La'anahullahu, maka akan melaknathum terhadap la'anahum, maka melaknathum terhadap mereka Allah fid dunya, baik di dunia wal akhirati maupun di akhirat. Ab'adahum artinya Allah menjauhkan hum terhadap mereka dari rahmatnya. Jangankan menyakiti Rasulullah, jangankan menyakiti dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas gitu ya. Ketika salah satu nabi menikahi seorang wanita kemudian dikomentari oleh orang kafir, orang mengucapkan kata-kata yang menyakitkan kepada wali min awliya Allah, Allah menyatakan perang. Man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Hadis qudsi, siapa yang menyakiti kekasihku, waliku, faqad adzantu bil, saya menyatakan perang, diriku Allah menyatakan perang dengannya. Apalagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian ya, syariat agama jangan dijadikan lucon, guyonan, bahaya, rentan, nanti terpeleset. Demi juga keberadaannya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hati bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kita mesti bersolawat Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli alaihi. Itu sambungan kita kepada Rasulullah sebagai adab kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'addalahum, dan Allah menjanjikan atau menyiapkan, wa'ada, dan Allah menyiapkan lahum terhadap mereka azaban, dengan azab muhinan yang menghinakan. Zaihanatin artinya azab yang menghinakan, merendahkan. Wa huwa, adapun itu azab, an-naru adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik.
Walladzina adapun orang-orang yu'dzuna yang menyakiti al-mu'minina terhadap orang-orang beriman, wal mu'minati dan terhadap orang-orang beriman perempuan, bi ghairi ma dengan suatu yang tidak iktasabu, bi ghairi dengan suatu perkara yang tidak mereka lakukan. Bi ghairi maktab dengan suatu yang tidak mereka lakukan. Yarmunahum artinya mereka menuduh hum terhadap orang-orang beriman bi ghairi ma dengan apa-apa bi ghairi dengan yang tidak bi ghairi ma dengan suatu yang tidak amilu mereka lakukan. Bi ghairi ma amilu dengan suatu yang tidak mereka lakukan. Ini sebenarnya konteksnya kepada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang dibuling, ya, dibuling setiap hari oleh orang-orang kafir dengan perkataan-perkataan yang menyakitkan. Maka kemudian menjadikan turun ayat ini sebagai penegasan bahwa siapa saja orangnya yang menyakiti dengan perilaku perbuatannya, zalim itu tidak hanya dengan perbuatannya, perkataan yang overdosis menyangkut hal-hal yang privasi, yang pribadi, yang menjatuhkan, merendahkan, itu hal yang kategorinya menyakitkan. Memang ini hitupnya kepada orang kafir, asbabun nuzulnya kepada mereka orang-orang kafir. Tapi maksudnya kan kita jangan seperti kita orang beriman yang untuk menjaga adab akhlak kita. Jangan seperti mereka orang-orang kafir. Lalu bedanya kita dengan orang kafir gimana? Kita kepada orang beriman tidak bisa menjaga kehormatannya. Makanya kebangkrutan di padang mahsyar ketika pengadilan Allah ditegakkan kan bukan masalah ibadah, tapi masalah cacian, makian, ghibah, fitnah kepada saudaranya yang muslim, hakul adami kecenderungannya. Kalau hakullah, haknya kepada Allah, kan Allah ya Maha Rahman Rahim, tidak bermaksud untuk menggampangkan. Tapi kan Allah sudah innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Tapi kan hakul adami ini menjadi problem masalah kita. Makanya kan syurutut taubati salah satu. Syarat taubat kan 3. Ketika hakullah, an-nadmu menyesal, wal iqla, berhenti tidak mau mengulang, wal azmu alla ya'uda, dan berusaha berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi perilaku tersebut. Tapi itu haknya Allah. Santri bangun, santri bangun, santri ahli tahajud bangun. Kalau haknya, kalau hakul adami kaitan dengan interaksi sosial kemasyarakatan tidak cukup 3. Mesti ada penambahan. Jika ada yang terambil dari haknya dari dia, dari saudara kita, mesti dikembalikan. Atau kalau tidak bisa mengembalikan, istahallahu, minta dihalalkan. Makanya ada istilah halal bi halal. Beruntung kita debat capres, kemudian berantem omongan, tapi nanti Ramadan kemudian lebaran ada halal, mudah-mudahan itu lebur. Indonesia ini luar biasa banget, gegeran nanti ujungnya jadi gergeran gitu loh. Gegeran ujungnya jadi, dulu kayak Pak Jokowi sama Prabowo, galaknya luar biasa, sampai Jokowi nanya itu tanah lu gimana itu, gitu kan? Iya dulu, sekarang diulang lagi gitu. Itu tanah, ya udah biasa begitu. Tiba-tiba dirangkul, jadiin menteri. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ini ciri khas Indonesia. Ciri rahmatan lil alamin. Gampang tersulut, gampang tersinggung, gampang marah. Tapi alhamdulillah
gampang redamnya. Bayangin, udah berantem dijadiin menteri. Nah sekarang malah bela mati-matian. Iya kan dulu. Halo, pada sadar nggak nih? Pada sadar nggak? Jadi pemenang sejati itu bukan kemenangan yang diperoleh dari suara-suara yang banyak, tapi yang bisa menciptakan islah bainan nas, situasi yang kondusif, damai sama muslim, sama orang beriman, bisa menciptakan kebersamaan dan ukhuwah. Biarpun beda pilihan partai, biarpun beda pilihan presiden, tapi kita ngajinya tetap tafsir Jalalain. Setuju? Takbir. Kok jadi takbir ya? Oh, tahlil. Sesama tahlil mesti akur, biarpun beda pilihan presiden. Amin gitu nggak Pak? Apa kobul? Mau kobul? Kita diprotes terus di gara-gara gitu. Amin. Akhirnya ya diselang-seling lah. Kadang-kadang kobul gitu ya. Kemarin pada tawa-tawa kobul gitu ya. Kok Ustadz kobul sih? Itu pasnya amin bukan kobul gitu ya. Sama aja lah ya. Kobul mudah-mudahan diterima. Akhirnya amin-amin juga. Baik. Jadi jaga betul ya hakul adami. Kita menariknya di Indonesia ini kan nanti ada halal bihalal. Jadi halal bihalal nanti lebaran. Mudah-mudahan sudah selesai Pak. Apa belum ya? Kalau pas banget sebenarnya itu disiram pakai air halal bihalal itu. Udah gontok-gontokan udah saling melaporkan ya. Lebay banget sih, begitu laporin, begini laporin ya, kayak anak bocah banget sih ya. Udah selesai debat ya sudah selesai, harusnya kan begitu ya. Udah di area debat jangan dibawa-bawa kemana-mana, udah selesai gitu harusnya yang dewasa, betul nggak? Jadi selesai ya selesai sudah gitu. Nanti selesai pilpres halal bihalal, mantep banget itu ya, halal bihalal. Maksud istahallahu, dia minta dihalalkan. Termasuk dalam hal itu kan maksudnya kan barang yang terambil. Kita pernah ngambil sandal jepit. Santri dengerin santri, ini workshop nih ya. Balikin itu balikin. Kalau enggak nanti mau lulusan yang kelas 12 ini mau wisuda, disalamin semua santri ya. Maafin saya minta halalnya. Saya pernah pakai sandal kamu tanpa izin. Itu masih mending cimbang make dibalikin. Ada yang make gak dibalikin diumpetin. Ya, ada kayak gitu ya. Timbang sandal. La haula wala quwata illa billah. Lah kalau kemudian menfitnah, menghibah, ini menjadi problem. Ini hal yang menyakitkan pada saudara kita yang beriman. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya menceritakan tentang saudaraku, kejelekan saudaraku, tapi kemudian sesuai dengan faktanya. Maka Nabi dzikruka ahauka makruhun makariha, menyebutkannya dirimu tentang saudaramu yang saudaramu nggak senang kalau disebut-sebut, diceritakan saudaramu nggak senang, itu namanya ghibah. Tapi kalau sahabat bertanya, lalu bagaimana? Saya sesuai dengan faktanya. Sesuai dengan faktanya itu tidak sesuai dengan faktanya, sesuai dengan faktanya ghibah. Tapi kalau tidak sesuai dengan faktanya namanya fitnah. Ada seorang tamu yang badannya, postur tubuhnya agak pendek, kosir gitu ya. Siti Aisyah tersenyum ketika pamitan tamunya dan kemudian menceritakan, maka kemudian ahibdi ya Aisyah, dirimu telah berghibah. Siti Aisyah kemudian klarifikasi, saya menyebutkan sesuai dengan faktanya Rasulullah. Lah itu yang disebut ghibah. Dia badannya boncel, cebol, kemudian disebut oleh Siti Aisyah, itu ghibah. Kalau kemudian nggak sesuai dengan fakta namanya fitnah. Nah inilah yang membuat kebangkrutan orang-orang ahli ibadah, orang-orang baik, tiba-tiba kemudian habis kebaikan pahalanya karena dipelorotin oleh mereka orang-orang yang selama ini disakiti, didolimi. Makanya mudah-mudahan ya pergaulan dan interaksi sosial masyarakat kita manusia biasa dengan segala kealpaan, keterbatasan, pastilah kita hal-hal kayak gitu tidak bisa terhindarkan. Tapi mudah-mudahan nanti di penghujungnya usia kita sudah beres hakul adami. Amin ya rabbal alamin.
faqadih tamalu, maka sungguh benar-benar mereka menanggung buhtanan, dosa kebohongan. Tahammalu artinya menanggung mereka, kadziban dengan kedustaannya, wa isman dan menanggung dosa, mubinan yang nyata, bayyinan yang nyata. Begini ya, toh Allah itu melaknat, mengutuk ya kepada mereka orang-orang yang berperilaku menyakitkan kepada kita umat Islam. Tapi begini, jangan kita ini latah serta merta gitu ya, sumpah serapa, doa yang jelek gitu. Nanti ketemunya balik ke kita. Masih ingat cerita Nabi Nuh ketika doa jelek kepada kaumnya, biar dihabisin saja ke akar-akarnya, karena kata Nabi Nuh percuma, orang kafir akan melahirkan anak yang kafir. Ketika Allah kirimkan banjir tufan sebagai azab atas doa ijabahnya Nabi Nuh, termasuk korbannya siapa? Anaknya sendiri. Hati-hati kalau yang pertama itu. Yang kedua ya, kalau di Ali Imran itu ada ayat laisa lakal amri syai'un. Ini sederhana ayat ini ya, tapi menarik. Asbabun nuzulnya kan ketika tragedi perang Uhud. Ya. Kusirat raba'iyatuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pecah di patah giginya Nabi. Giginya Nabi itu rontok ya, gigi depannya. Kemudian Nabi terperosok dan Nabi kebentur batu. Kemudian bocor, darah mengalir nutupin wajahnya. Luar biasa banget lah pokoknya ya. Nabi kita Muhammad SAW mendakwahkan agama dengan berdarah-darah. Kita kan sudah tinggal ngaji doang ya. Habis ngaji di ruangan AC, ada kipasnya. Kemudian habis itu dikasih makan. Subhanallah karunia. Pahalanya sorga. Orang ngaji pahalanya sorga. Udah gitu sarapan pagi. Lumayan kan, bisa menghemat ya enggak? Jadi istri kita udah nggak repot nyariin uduk gitu ya. Udah beres gitu ya. Santri juga lumayan kan, saya nggak masakin santri, ini sekali masakan, ya bukan itu maksudnya, kita udah bersyukur banget. Jadi, nah Nabi kemudian begini, kaifa yuflihu qaumun ghadabu wajhan nabihim. Maksud ini, bagaimana mungkin mereka akan menjadi kelompok orang yang beruntung, yang selamat? Maksudnya mafhum mukhalafahnya, pasti mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat, dikutuk, sial hidupnya, dia akan telunta-lunta hidupnya. Tiba-tiba ini kan sumpah laknatnya, ucapan Rasulullah kepada mereka. Kemudian turun ayat laisa lakal amri syai'un, tidak ada kepadamu minal amri syai'un, dari urusan ini sedikit pun. Maksudnya, ya Muhammad, ini bukan urusanmu. Urusan kayak gini, masa depannya itu orang yang menyakiti dirimu, bukan dalam genggamanmu. Apa nih tafsirnya? Bal amrillah, dipastikan urusan ini urusan Allah untuk nasib hidupnya orang-orang yang menyakiti Nabi. Fasbir, tugasmu sabar, gak usah mengeluarkan kata-kata itu. Au yatuba alaihim, atau Allah akan menerima taubat mereka dapat hidayah. Au yu'adzibahum, atau Allah akan mengadab karena mereka memang tidak dapat hidayah. Bisa kita lihat, kita cek ya, di dalam kitab tarikhnya. Wahsy, sang pembunuh paman Nabi ya, Hindun, majikan perempuan yang menusuk dengan pedang, merobek dadanya, mengambil jantungnya, dibedot, kemudian dikunyah. Dan kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, kan waktu itu ada Abu Jahal, kemudian ada Walid bin Mughirah, itu orang-orang yang serem-serem banget. Tapi anaknya kemudian Ikrimah bin Abu Jahal menjadi sahabat setianya Nabi, panglimanya Nabi. Kemudian Khalid bin Walid bin Mughirah menjadi panglimanya Nabi. Kemudian Wahsy masuk Islam.
masuk Islam, subhanallah. Hindun masuk Islam. Nah, itu kan dalam biasa di dalam kita juga suka gitu, karena beda partai maki-maki, tenggelamkan itu partai. Setuju nggak? Dulu kan begitu. Ya nggak, masih ingat nggak ini? Partai-partai tenggelamkan, satu ini. Ayo diulang lagi sekarang, coba. Ayo, berani nggak diulang lagi? Partai yang ditenggelamkan. Berarti calon yang dicintai kalian tenggelam juga dong. Paham nggak? Paham tuh? Paham tuh? Hidup itu begitu, tidak ada musuh yang abadi, tidak ada lawan yang abadi, yang ada kepentingannya. Kalau dalam politik, dulu yang berhadapan, sekarang bergandengan tangan. Begitulah. Jadi kita nggak usah kaget. Sudah belajar dari 5 tahun yang lalu, kita semua sudah dewasa semuanya. Amin. Amin gitu ngapa? Yang nggak amin jangan tersinggung ya. Demi Allah, saya ini tulus, maksudnya saya nggak ada kepentingan apa-apa. Saya kepentingannya ngaji aja udah ya, pada benar semua, pada baik ya. Karena begitulah Nabi ketika ngucapin kata-kata itu akan sial, akan dilaknat, tapi nyatanya pada masuk Islam semuanya. Bal amrillah gitu. Ini adalah urusan kayak gitu, masa depannya orang yang telah pernah musuhi, menyakiti, untuk masa depannya adalah di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang clear ya, agar kita ini tidak mudah gitu. Paling beda pilihan caleg, beda pilihan kepala desa bisa. Jadi udah santai. Jadi kita ini pemilu tahun ini 2024 insya Allah kita rileks semua. Jadikan itu sebagai satu hiburan gratis ya. Apalagi kalau debat capres itu, wah saya lebih senang daripada bola, mendingan itu. Gitu, asik aja, asik gitu. Tapi kan nanti halal bihalal. Aistahallahu, mudah-mudahan dihalalkan semua atas kehormatan yang telah dinodai oleh masing-masing, dicederai kehormatan kan. Wa irduhul muslim, kehormatan seorang muslim mesti terjaga. Mbah Maimun Zubair, murabirohina wa mursyiduna, guru saya, ini menjaga kehormatan. Ini lagi pada soal kayak gini nih, banyak ya. Ada salah satu santri kentut. Coba kalau kayak yang songong, wah kentut ya, begitu kan? Tapi subhanallah, di sini ada tamu-tamu dari utusan dari gubernur ya, dari kan tamunya itu lintas gitu ya, ada banyak dari rakyat celata sampai menteri-menteri, itu udah biasa. Nah kan dicampur, kalau sowan ya ayo sowan gitu, silaturahim gitu. Menjaga satu orang santri ketika kentut kan kayak apa malunya, dia udah nunduk banget, tapi Mbak Mun dia langsung ngobrol, suaranya dikerasin sehingga tidak bisa memalingkan pandangannya kepada si kentut tadi. Jadi si kentut tidak dipermalukan di hadapan orang banyak. Segitunya Mbah Mun menjaga kehormatannya santri. Kalau dasar santri songong kurang ajar, kentut sembarangan begitu. Yes, dia kan benarnya nggak sengaja ya nggak. Tapi salahnya santri itu harus silaturahim. Kalau nahan kentut, pergi keluar dulu ya. Halo santri, ya, takutnya ya kalau nggak bersuara mah nggak apa, ini suara dut gitu ya. Ada Hatim Al-Asom itu artinya apa? Tuli kan? Dia ulama besar, wali gitu. Tapi kok dijuluki tuli? Sebenarnya dia nggak tuli, nggak budek. Kenapa dia budek? Di hadapan majelisnya ada seorang ibu-ibu yang datang mau konsultasi, mau menanyakan satu hal. Lagi dialog tiba-tiba kentut. Maka kemudian Imam Hatim Al-Asom bilang begini, "Bu tolong diulang yang keras." Gitu. Akhirnya kata-katanya diulang lagi. Saya tetap gak dengar, lebih keras lagi, sampai teriak-teriak nggak dengar. Padahal dia pura-pura. Agar apa? Agar si ibu tersebut yang kentut tidak merasa malu. Akhirnya tolong ditulis saja. Kata si ibu itu, aduh aman banget nih, saya kentut suaranya besar tapi Syekh Imam Hatim Al-Asom nggak dengar. Sampai kapan dia pura-pura budek?
sampai wafatnya si orang tersebut. Ini seorang akhlak adabnya ulama, menjaga aibnya saudaranya yang muslim. Segitunya dalam rangka menjaga kehormatannya seorang muslim. Paham tum? Ya pokoknya kita boleh gitu ya, beda pendapat, beda pilihan, beda macam-macam, silahkan, tapi ayolah kita jaga kehormatan kita, jaga kehormatannya saudara kita yang muslim. Wallahu alam bissawab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam walu. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله. لقد جاءكم Muzikum, baca santri baca. Alimanitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Laqad ja'akum rasulun minna azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Li hamsatun fi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatima. Li hamsatun udfi biha haral wabail hatima al-Mustafa wal Murtado wabnahuma wal Fatima.